Oke, Teh. Kan tadi kita sempet itu ya ngebahas Angel ya. Kan aku juga pernah partneran sama dia di Seven Court ini kan sering ya. Sampai terakhir ketemu Angel itu pas ketemu lagi audisi di salah satu kafe lah. Pangling Teh aku Teh gitu. Itu Angel bukan ya? Itu Angel bukan ya? Sampai nanya kan ke teman-teman, itu Angel bukan sih? Itu Angel bukan sih? Iya Angel. Ah masa kok kurus gitu kan? Kok kurus? Pas dia udah nyanyi, pas dia lagi nyanyi, oh iya ya Angel. Pas udah selesai, aku samperin lah Angel. Beb, hey katanya kemana aja? Biasalah pelukan gitu ya. Terus aku nanya, kamu kok kurus banget sih? Iya aku diet. Ya dia jangan kurus banget dong, sayang banget kan dulu badannya bagus ya gitu. Nah terus nggak lama dari situ lah ya denger kabar Angel meninggal ya, sakit dulu kan, sakit abis itu nggak lama meninggal. Kaget kan gitu. Sempet nanya-nanya kenapa, oh iya itu katanya dari gitu ya. Nah mungkin Teteh kan deket banget sama Angel, bisa diceritain mungkin Angel kenapa. Ini cerita tentang salah satu musisi ya, teman kita ya, gitu. Yang mungkin buat yang nonton yang bukan dari kalangan musisi reguler di Jakarta, kita mesti kenalin dulu kali ya. Jadi gini, bahwa kita nggak dulu sih, tahun kemarin ya. Jadi kita punya satu orang teman vokalis namanya Angel Sia, itu meninggal karena mengidap HIV/AIDS ya. Setelah dites dan segala macam ternyata dia mengidap HIV/AIDS. Nah, dari pelajaran sebetulnya dari Angel ini, waktu itu kita Love for Caring Musician adalah yang ngurusnya ya. Love for Caring Musician itu kita biasa sebut ya, anak-anak musisi itu adalah LFCM. Jadi ini komunitas yang biasa mengurusi satu charity, kedua teman-teman musisi yang sakit itu pasti kita cepat tanggap untuk itu. Love for Caring Musician ini terbentuk dari awalnya pas Angel sakit ya. Dari kita ngurusin semuanya, dari tesnya, sampai meninggalnya, sampai jadi Angel ini punya satu anak perempuan waktu itu masih bayi. Karena mamanya sakit, masuk rumah sakit dan papanya juga ngurusin mamanya gitu kan, di rumahnya gak ada yang ngurusin. Dan diambil sama saya sampai sekarang. Jadi sampai mamanya meninggal, sampai sekarang aku yang ngurus gitu loh anaknya tersebut. Gitu. Nah, mungkin di sini aku tidak akan membahas pada Angelnya. Dia sudah tenang ya, udah damai di surga deh gitu ya. Cuman saya di sini mau bahas soal HIV-nya. Kendala terbesar di teman-teman musisi itu tidak sadar bahwa penyakit ini sebetulnya rentan terjadi. Ya, satu yang sudah pasti terjadi itu adalah dari drugs, narkoba dan sebagainya. Kedua, kita nggak usah munafik, tidak bisa hindari bahwa anak band banyak yang melakukan seks bebas. Nah, dari situ itu penularan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Nah, LFCM ini sebetulnya sekarang punya program. Kami bekerja sama dengan Klinik Angsa Merah. Klinik Angsa Merah itu adalah klinik yang mengurusi HIV yang terbesar di Indonesia. Mereka sudah ada di mana-mana di Indonesia. Kami bekerja sama, sebetulnya kami pengen ada bincang-bincang lah sama teman-teman musisi ya. Kita ada seminar atau apa untuk, dulu kita pernah ngadain LFCM itu beberapa bulan setelah Angel meninggal, kita undang teman-teman, tapi ternyata mungkin teman-teman tidak tertarik ya gitu loh. Padahal kita waktu itu ngajak pembicaranya itu Suksma Ratri yang dia pembicara PBB dari Indonesia untuk bicara soal HIV/AIDS gitu loh. Itu udah bagus banget sebetulnya ya. Kita udah kasih fasilitas yang bagus gitu untuk teman-teman. Cuman teman-teman itu kurang kesadaran. Kedua sok tahu ya, sok tahu cara penularan apa segala macam, sok tahu. Dan soal tes,
nggak salah kalau kita ngelakuin tes HIV itu. Sadar diri aja karena kerahasiaan apapun terjamin. Gitu loh. Nah, ini program yang akan LFCM jalankan ke depan ini adalah kita akan membuat tes gratis untuk HIV. Nah, itu mungkin kita pendekatannya harus secara persuasif ya, personal karena nggak gampang. Ini nggak gampang soal ini orang masih menganggap, aduh, ntar kalau gua positif, gua dijauhin orang-orang apa segala macam. Ketakutan terbesar itu. Iya, ketakutan itu. Terus sebetulnya kalau memang positif, gampang aja kok. Kita tinggal makan obat yang seumur hidup dan kamu akan tetap sehat seperti biasa. Nah, itu justru yang kesadaran itu yang tidak ada. Gitu. Saya sendiri pada saat kejadian Angel, saya sama suami langsung tes. Karena kita juga merasa bahwa ke belakang-belakang kita ada melakukan apa yang mungkin beresiko untuk ini. Tapi ternyata ya alhamdulillah kita negatif gitu kan. Tapi kan nggak ada salahnya kita dites gitu kan. Karena kalau misalnya dites dan positif, kita bisa berobat, kita bisa diobatin dan itu ditanggung sama negara. Gitu. Jadi kita nggak usah takut mengeluarkan uang yang besar. Tes pun gratis, diobatin gratis. Yang halayak umum belum tahu ya. Iya. Pengobatan ini gratis. Iya. Nah, itu Ditanggung makanya pemerintah kita mungkin mulai minggu depan kita akan terus mengeluarkan flyer soal HIV. Jadi biar teman-teman kenal dulu, biar nanti kan dari kenal baru bisa tertarik. Nah, gitu kan ya, seperti itulah ya. Itunya semoga kita bisa memutus rantai untuk ini gitu kan, untuk penyakit ini karena memang rentan. Menurut aku pribadi, apalagi kita yang kerja di dunia malam ya. Iya. Betul ya? Iya. Dunia malam itu kan godaannya banyak banget. Ya, dan yang sering orang-orang juga berpikir negatif soal dunia malam, apalagi kita perempuan ya. Perempuan belum tentu padahal kan gitu loh. Kita benar-benar orang kalau kita keluar dari rumah malam gitu kan, orang tetangga pasti nggak tahu, pasti ngomongnya udah jelek gitu kan. Bener. Tapi kan mereka nggak tahu gimana kita cara kerja kita apa segala macam. Memang sekali-sekali memang mesti diajak kali ya gitu. Kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk pembahasan yang tadi ya, aku sih lebih menyarankan, aku pengen teman-teman tuh ayolah kita menjaga kesehatan diri sendiri. Kita yang penting sadar diri aja gitu. Iya, sadar diri kalau memang ya yang pernah melakukan 2 hal tadi gitu loh. Ayolah gitu loh, jangan sampai lu nanti menulari lagi yang teman yang lain gitu kan. Kasihan kalau nggak terdetek, tahu-tahu kejadiannya sudah seperti almarhum kemarin, sudah langsung stadiumnya sudah parah. Tapi sebelum almarhum dites ini kan sempat sembuh ya, sempat sehat ya? Sebetulnya tidak sehat. Oh. Menyehat-nyehatkan diri. Iya, gitu. Karena memang pasti ada fase denying, itu pasti ada. Fase denying itu bahwa enggak, itu wajar lah, itu manusiawi ya. Ketika kita tidak menerima hal yang udah telak banget gitu loh, pasti kita dapetin gitu. Nah, itu wajar lah kalau aku bilang. Itu mungkin pas sebagai teman deket banget kan, karena dari awal sakit ya. Almarhum sempat down nggak sih Teh? Oh sangat. Ya. Sangat. Apa itu yang Teteh? Ya kita kasih semangat lah, semua ya. Teman-teman itu semuanya kasih semangat sama dia. Yang dekat pasti udah tahu lah apa yang kita lakuin. Kita terus ngasih semangat sama dia. Tapi ya, akhir-akhirnya memang dia udah nyerah lah karena kondisinya yang memang lemah. Sudah nggak bisa ditolong lagi. Iya, itulah sempet kaget kan. Padahal waktu kita masih partneran itu badannya bagus banget, ya kan? Iya itulah makanya kan itu sebagai contoh soal ya kalau buat aku itu contoh banget gitu loh. Dan ya harusnya teman-teman semua juga ayolah gitu loh buat yang melakukan 2 hal itu gitu loh. Ayolah yuk gitu, gratis dan kerahasiaan akan terjamin. Gitu. Terus ditanggung pemerintah. Pemerintah gratis, tes gratis, obat gratis. Gitu. Gimana Pak Dok ya? Ada ya? Kebetulan ada dokter ya di sini ya. Iya. Gitu. Nah, terus kalau untuk Yayasan Mulia kita di Social Humanity di musisi ini kita punya LFCM, Love for Caring Musician. Itu yang benar-benar memang dia
yang sakit-sakit lah, urusan Ya, rumah sakit iya. apalah, itu memang LFCM. Tapi kita punya juga Yayasan Mulia, Yayasan Musisi Peduli dan Berkarya. Nah kalau ini lebih di social humanity yang lebih luas lagi, jadi tidak segmented. Mungkin yang segmented di LFCM gitu kan, yang ini tidak segmented tapi lebih luas, lebih ke kesejahteraan kehidupan musisi gitu kan. Memang tujuannya juga di Yayasan Mulia ini suatu saat kita akan bikin rumah singgah untuk musisi-musisi yang sudah tidak aktif. Oh, Gitu. bagus banget itu teh. Iya, kita punya program itu program jangka panjang kita. Kalau program jangka pendeknya ya kita banyak gitu loh, seperti bansos, seperti karena bansos ini kita kan belum normal ya sampai sekarang Iya, ya. iya, Kita iya. pekerjaan kita semenjak pandemi ini belum beranjak normal, Iya, baru masih jauh lah, masih mengerangkak banget. Masih, Dan sering butuh. ada razia ya. Iya, betul. Saat Masih kita di dirazia. kafe, tiba-tiba 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 lampu nyala. pulang, Pulang, berhenti, turun. Ngapain ini jam segini masih di sini? Ya apa kita kerjanya begini. Nah, kayak gitu. Itu bansos satu. Kedua ya bantuan uang tunai ya, seperti yang banyak kan yang saat ini yang terusir dari kontrakan, yang Ya itu sih paling sedih banget ya. itu sedih banget, Karena sedih banget. di Facebook kan banyak banget teman musisi ya. Kadang-kadang curhatnya di Facebook itu. Iya. Ampun sedih banget ya gitu. Itu terus kita juga mungkin nanti akan ada program beasiswa untuk anak-anak musisi. Itu ada tapi belum sekarang, tapi itu sudah ada di program Ya, kita jangka gitu panjang loh. lah ya. Jadi betul-betul yang kita memang untuk kesejahteraan kehidupan musisi kayak gitu. Nah, yang dekat ini moga-moga disetujui sama pendana kita. Investor ya? Investor, bukan investor sih sebetulnya ya. Ada salah Donatur. satu donatur, bisa sebut donatur atau ya itulah ya. Gitu, salah satu bank terbesar di, Oh iya. jangan disebut mereknya ya. Gitu. Cukup saya aja. Iya. Moga-moga aja Iya. cepat terrealisasi setelah Amin. Lebaran gitu kan. Jadi mumpung anak-anak mau libur sekolah, Ya. jadi anak-anak musisi nggak usah worry, nggak usah bayar gitu, gratis semuanya. Kalau mau hajatan sendiri ya baru itu bayar. Hitanan masal itu ya teh ya? Sedotan masal. Jadi kita dapat goodie bag, dapat angpau juga gitu kan. Ya itulah yang banyak yang kita pikirin untuk apa sih yang kita harus bikin untuk teman-teman musisi ini supaya kehidupannya sejahtera gitu. Karena kalau aku lihat ya, kalau lu belum diva ya lu hidup lu segini-gini aja. Itu. Bener nggak? Ya benar. Gitu. Jadi taraf hidup musisi reguler ini belum nyampe, aku bilang masih dalam taraf kesulitan. Iya. Gitu belum. Karena kan kita lagi asik-asiknya, wah semangat-semangatnya nih, kafe Iya. udah pada buka nih, tiba-tiba harus tutup lagi jam 10 tutup lagi gitu ya. Terus belum lagi direcokin sama petugas yang ujuk-ujuk datang gitu ya, setoran kurang gitu. Tempel. Gitu. Maaf ya Pak. Dan aja biar denger. Gitu. Biar diliriki. Biar dilirik, biar kita tuh didengar gitu kan. Karena jujur aja pemerintah kayaknya belum mikirin kita deh gitu, belum mikirin sektor pekerjaan musik reguler seperti kita ini. Jadi belum dianggap profesi atau apa, gue juga nggak tahu ya. Tapi seharusnya profesi ini sudah harus diakui, harusnya sudah ada di undang-undang. Bagaimana caranya kita ini sama dengan yang profesi yang lain Ya. gitu loh. Sudah ada standarisasinya ya. karena sampai saat ini belum ada standarisasi. Gitu. Itu kebetulan kan memang ada bukan komunitas ya, organisasi untuk musisi, tapi itu biar mereka yang mengurus ya, bukan bukan bagian kita gitu loh. Ya itu tugas mereka lah untuk bisa menjadikan musisi itu ya betul-betul hidup di negeri sendiri ya. Jangan sekarang kayak kita kayak maling loh kerja ini, kayak penjahat di negeri sendiri gitu loh. Kayak ngumpet-ngumpet ya, kucing-kucingan. Iya, jadinya kucing-kucingan ya. gitu kan, masih aduh enggak deh gitu, kayaknya enggak dihargain banget, beda banget sama kalau di dunia luar sana gitu kan. Jadi kayak masih kita kerja di dunia malam ini kayak masih dipandang sebelah mata ya. Iya, kalau Kurang lebih aku seperti bilang itu ya. malah nggak dianggap ya. Iya. Gitu loh, bukan sebelah mata lagi, nggak dianggap karena waktu zaman-zamannya kita baru pertama pandemi
kita ngadain demo ya protes lah, kita berapa bulan kita nggak kerja, mau makan dari mana gitu kan. Sementara waktu itu bukannya kita sirik sama ojol, enggak ya gitu loh. Cuman pada saat itu memang ojol yang sangat diperhatikan sama pemerintah. Sementara kita sendiri juga sama, kita nih sama, kita dianggap untuk hitungannya kita sama dengan buruh harian. Ya. Kalau kita nggak kerja kita nggak makan. Nah itu yang nggak diperhatiin. Nah akhirnya waktu itu kita sama komunitas musisi kita satuin semua, kita demo di depan ya di situ apa ya namanya balai kota DKI gitu kan. Dan ternyata kita masuk waktu itu, yang masuk untuk mediasi di dalam itu ada 5 orang termasuk aku gitu kan. Dan jawabannya ya nggak ketemu. oh gitu. Iya. Dan jawabannya tetap nggak ketemu. Nggak tetap nggak apa dapat titik temunya tuh nggak dapat. Jadi ya dari kejadian itu kayaknya kalau aku pribadi aku berhenti berharap sama pemerintah gitu Kayak loh. lagu aja. Iya bener, kayak lagu berhenti berharap. Itu mah berharap tak berpisah ya, izinkan aku jualnya. Gitu. Nah terus akhirnya aku cari jalan nih ya, gimana caranya biar aku bisa sedikit aja bantu gitu loh teman-teman ini gitu. Karena waktu itu kayak bansos di sini kejar ke sana, sedih loh aku ngelihatnya gitu loh pada saat itu ya, sampai segitunya loh kehidupan. Aduh makan aja nggak bisa gitu loh. Aduh ada telepon temanku, mak gua cuman punya beras, anak gua makan sama garam. Nangis nggak sih kita gitu loh. Dan pada saat itu cek rekening, cuman ada 100.000, bagi 2 ya gitu loh. Maksudnya tetap nggak pernah bisa tega untuk kita nggak berbagi pada saat itu gitu loh. Sampai sekarang sih ya, maksudnya kalau itu memang udah di sini kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kan gila gitu loh. Sampai kayak kita nggak bisa makan. Nah itu yang gue bener-bener gue harus berjuang nih, gue harus berjuang buat teman-teman gitu loh. Kalau bukan diawalin dari kita siapa lagi? Nah gitu. Jadi aku juga pengen menularkan sama yang di bawah-bawah, semangatnya tolong diambil ya gitu. Kalau kita sudah lengser gitu kan, sudah nggak aktif lagi, udah ini semangat seperti ini yang harus ditularkan ya. Jadi tugas-tugas kita sekarang yang di LFCM, yang di yayasan itu harus ditularkan, karena kepedulian sesama musisi itu perlu banget ya. Perlu banget gitu. Kalau lo nggak peduli ya, kalau suatu saat lo ada apa-apa jangan berharap ditolong gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah yang pengen banget aku lakuin tuh, gimana caranya teman-teman ini sejahtera hidupnya, gimana caranya teman-teman ini nggak sulit lagi hidupnya seperti pandemi kemarin. Itu benar-benar pelajaran ya, pelajaran buat kita gitu loh. Jangan bilang ya makanya nabung dong, apa nabung udah nabung lah, 2 tahun nggak kerja ya, sama makan apa gitu kan. Itu yang kadang orang-orang awam kecoceng juga ya. Yang orang-orang awam nggak tahu, dengan enak-enaknya mereka kita demo apa, komen-komennya pedes-pedes banget ya netizen. Boleh nanti dilihat ada di Instagram ya, di YouTube. Di YouTube kita kan berita waktu kita demo, musisi demo. Apa YouTube-nya teh? Aku kurang tahu waktu itu. Jadi YouTube-nya dari media-media ininya. Dari media. Waduh itu jahat banget deh. Wah demo buat nasi bungkus ya, segitu miskinnya musisi. Aduh gue sakit hati loh baca-baca demo-demo apa komen-komen waktu demo itu. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu loh. Sampai segitu mau gimana lagi ya, parah banget lah kehidupan musisi pada saat pandemi ini gitu loh. Makanya yang aku nggak mau lagi itu terjadi. Aku harus berjuang buat teman-teman gitu loh. Aku harus adalah yang kita tinggalin nantinya buat dimajuin lagi sama teman-teman yang setelah kita gitu loh. Jadi yang semangat ini tuh nggak boleh hilang. Iya benar-benar harus tetap continue ya. Iya. Kalau jangan sampai putus. Kalau putus ntar kalian udah sekali nggak peduli mau jadi apa. Tapi ya tergantung kesadaran sendiri sih ya kalau begitu kan. Iya.
agak susah juga sih sebenarnya. 1001 ya yang Ya, agak susah juga ya. yang punya hati siap Eh, anytime gitu iya. loh. Nah, itu agak susah, Susah, memang. Kadang kalau kita istilahnya berbagi gitu, kadang-kadang ada yang julitin, Cari eh, muka, gitu kayak kan, gitu-gitu. ngapain sih gitu. Iya Buat sih, lebih apa, konten kayak apa gitu kan. iya, Ya enggak lah gitu, maksudnya ya itu sadar diri kita aja, maksudnya kalau jiwa sosialnya memang dari dulu udah ada, iya. loh ngapain dinyinyirin gitu, tinggal diri Lu nyinyir pribadi juga lu sendiri minta. aja. Ada yang Maaf gitu ya, deh. saya julid, Ayo, maaf ya. ada. Maaf. Ayo ada gitu tuh ya. Udah julid, udah apa minta. Ya itu mah teteh Ya, lah itu gitu ya. cerita hidup lah. Ya. Tapi ya, so far selama aku berbuat positif, selama aku menjalani kegiatan positif buat teman-teman, buat musisi, ya aku peduli setan orang mau ngomong apa, gitu aja. Yang penting hidupku bisa bermanfaat buat teman-teman. Kadang-kadang kalau kitanya berbagi sama orang, kita mau nunjukin ke orang itu ntar dikiranya kita ria gitu ya. Bener nggak teh? Ada, Iya kan? ada Ya banyak kan? juga yang Dijulitin seperti gitu itu. kan, seperti gitu. Ria banget sih yang gitu-gitu aja di post, misalkan yang gitu-gitu aja disebar-sebarin gitu. Loh, ya nggak apa-apa selama masih bisa menginspirasi orang. Oh yuk, aku juga mau dong Iya. begitu. Ya kan teh ya? Gitu apa salahnya Iya. gitu. Yang penting ikhlas aja sih berbagi. Ya. Cuman kadang ada yang nggak ikhlas gitu. Nanti tolong disebut ya nama saya, ya oke lah gitu. Iya, iya. Itu banyak, itu juga ada ya, karena aku berapa kali ya seperti itulah gitu loh. Jadi ada aja. Aku pribadi juga kalau sering sih begitu ya, sama yang di jalan mau post tuh kadang-kadang aduh nggak usah lah, udah biarin aja. Iya, lebih baik Karena ya, kan kita sama di atas yang tahu. Karena kan mulut orang tuh kita nggak tahu ya gitu. Oh ya bagus. Tadi belakang ayah wae gitu mah ya. Ada pasti, itu mah namanya juga hidup. Gitu. Yang penting semangat kita nggak luntur. Ya. Gitu. Kalau aku sih memang udah mungkin 5 tahun kebelakangan ini aku sudah berpikir untuk itu gitu loh. Aku harus aktif di sosial untuk, ya aku nggak bisa aktif sosial buat seluruh masyarakat, ya itu bukan kapasitas aku juga gitu kan. Tapi paling tidak apa yang sekarang aku kerjakan, apa yang aku jalanin, ya aku di musik, ya udah sini dulu, nggak usah muluk-muluk lah gue mau sampai segimana, nggak, udah ini dulu aja, yang ini aja belum beres gitu loh. Banyak yang belum beres, kadang sedih kayak gini, Mak, ada 50.000 Mak. Nah, sedangkan gue juga lagi nggak pegang gitu, dan gue tahu dia beneran nggak makan, itu bingung loh. Maksudnya aduh gimana ya gitu loh. Sementara kalau aku tanya misalnya San, oh lagi saldo lagi minimal gitu kan, nggak bisa keluarin juga, ya udah siapa yang punya duit ayo kasih aku gitu. Jadi jangan sampai lah gitu ada di antara kita tuh yang nggak makan tuh kan, aduh sedih bener sih gitu loh. Malam-malam kita glamor, siang-siang kelaparan kan nggak lucu ya kayak gitu. Iya kan, malam-malam artis gitu kan, Artis ibu kota. artis ibu kota. Pak Ibu Tiri nggak tahu ya gitu. Pas pagi-pagi ngorek-ngorek tempat beras kosong. Kan. Dan sekarang juga ada ini loh, apa namanya, outlet nih, aku sekarang ngebahasnya ke outlet ya, yang masih mempekerjakan musisi itu dari saweran tok, tidak ada budget Ya. gitu loh. Iya, kalau Ibaratnya banyak yang kayak ngamen. terus budget pandemi cenah gitu Iya. ya. Itu Ya kan? selalu, itu akal-akalan itu selalu. Ada gitu ya? Banyak. Nah, itu sebetulnya dari musisinya sendiri, tapi kalau kembali lagi berbicara kebutuhan perut, ya kita nggak bisa ngomong. Iya. Nah itu, ini seharusnya pemerintah perhatiin gitu loh, jangan sampai ya yang harus dia yang sangat berbakat gitu, yang tiba-tiba bayaran kan Iya, kasihan. benar. Nggak worthy banget dengan bakat Bayaran yang dia pandemi punya. katanya. Iya, tapi karena kebutuhan perut, mau nggak mau itu kan jadi levelnya turun ya, grade-nya turun gitu loh. Itu yang harusnya nggak terjadi sih kalau buat aku
pribadi ya. Gitu. Iya, iya sih, ngerasain juga sih kemarin pandemi itu kita pengen kerja pengen tetap, tapi karena lagi naik-naiknya itu kan kasus COVID-nya lagi naik-naiknya, kita juga bimbang ya sebenarnya ya kemarin itu ya. Iya, jadi kerjaan itu benar-benar begitu ada mulai bagus lagi tiba-tiba jebret turun lagi. Gitu kan. Jadi belum bisa kita ini dibilang normal gitu loh. Belum bisa ya, vokalis-vokalis banyak kan yang beralih profesi ya, jadi tukang masak, jadi jualan-jualan online ya nggak apa-apa sih menurutku kalau kalian punya kebiasaan yang lain gunakanlah itu gitu loh. Bisa apa namanya ya, kayak aku untungnya aku WO jalan selama pandemi, tetap ada yang merit diem-diem gitu kan, private wedding kan banyak ya, ketolong sama itu. Kalau nggak begitu juga iya sama ya, mau gimana ya, ya memang jadi musisi saat ini memang harus bisa sulap. Tuh ada gurunya tuh kalau mau sulap, mesti jago sulap. Ajarin dok. Apa-apa harus jadi cuan ya. Simsalabim. Simsalabim. Terus dengan apa namanya ya, rasa sosialnya juga memang harus ditingkatkan. Karena kalau nggak kayak gini, kita nggak saling tolong menolong, mati udah. Gitu kan. Yang ya jujurnya yang bikin kita bertahan itu karena kita saling menolong di antara musisi itu kuat banget. Janganlah dijulitin gitu ya. Jangan dong. Karena iya, maksudnya karena kita berbagi terus dijulitin. Tapi kalau aku sih, kalau gitu aku sih selama apa yang aku lakukan positif ya, aku bilang tadi kan bodo amat. Bodo amat gitu loh. Ada tuh lagu aku entar teh. Ada ya. Bodo amat. Bodo amat. promosi. Iya. Nih jadi buat teman-teman yang lagi nonton maupun itu teman-teman musisi ataupun yang bukan musisi, kalau mau ikutan berdonasi boleh ya teh ya? Boleh. Nanti ada ya di ininya, ada Yayasan Mulia, boleh di follow IG-nya, atau mau berdonasi di LFCM pun ada ya, Instagramnya, boleh dilihat-lihat dulu, boleh di follow, boleh lihat-lihat kegiatan kita. Terus kalau mau ikutan langsung terjun juga bisa ya teh ya? Boleh. Itu sangat boleh banget kalau kita lagi ada case yang memang harus di ini, mau ada yang nolong apa segala macam, dengan tangan terbuka kita welcome sekali. Gitu. Iya. Jadi bisa nanti lewat Instagram bisa dilihat ya. Iya, boleh DM Instagramnya, boleh Yayasan Mulia atau rfcm.official. Mau ikut donasi atau mau ikut terjun langsung, boleh banget. Boleh. Jadi kapan lagi sih kita berbuat baik, itu aja sih. Iya, benar, karena benar. apa namanya, berbuat baik itu kita nggak akan pernah rugi gitu loh. Benar. Itu aja. Dan berbagi itu nggak akan membuat kita miskin. Betul banget ya, betul banget. Itu udah berasa ya. Iya. Kita kurang gimana ya? Kita juga miskin banget. Tapi ya alhamdulillah bisa survive. Iya, sampai saat ini kita bisa survive itu bagus banget gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan cepat ini cepat berlalu ya. Ntar bulan November kan sudah ada konser besar udah boleh tuh. Udah boleh ya. Ada konser besar, moga-moga itu awal sebagai pembuka jalan kita akan normal. Tapi nanti habis lebaran jangan dulu naik dong kasusnya, ntar tutup lagi, ntar kita enggak, rebahan lagi. Mau bikin sunatan massal. Oh iya benar-benar. Nah buat yang mau ikutan donasi buat sunatan massal juga boleh ya? Boleh, kalau sebetulnya kita sudah ada sponsor. Tapi kalau misalnya mau berbagi apa hampers buat apa, silahkan, kita open ya. Nanti boleh hubungin Instagram saya langsung. Oh ya, Rina Aprils pakai Z. Pakai Z ya. Pakai Z. Ya itu bagus banget sih teh. Ibaratnya kita bisa, intinya kayak kita punya nggak sih rasa sosial gitu ya kan? Kita care nggak sih sama orang-orang ini, sama istilahnya kalau orang-orang yang di bawah kita lah ya, kita care nggak sih gitu? Yang jarang-jarang, mungkin gini ya, kalau yang care sih banyak, tapi yang mau turun langsung untuk, nah itu jarang ya, karena entah dengan kesibukannya masing-masing, entah atau memang belum terpanggil, nah itu banyak. Tapi yang terjun langsung itu yang memang kita harus berkorban waktu, berkorban kadang materi, pikiran segala macam. Ya sebenarnya sih kalau kita mau nolong
tolong siapa aja ya gitu, siapa aja gitu. Karena aku juga nggak jarang begitu juga gitu. Kadang-kadang pulang nyanyi tuh kalau ada ya yang gerobak gitu, bapak-bapak gitu, aku suka stop dulu gitu. Iya sih, namanya hati kan gitu. panggilan itu pasti ada lah ya. Itu kalau kita berbagi itu rasanya beda loh ya. Iya, betul. Kitanya lebih bahagia istilahnya. Apalagi pada saat pandemi kemarin yang kita berbagi bansos ya. Itu aku sampai ngelihat teman-teman yang ngambil terus senang, itu aku nangis lah ngelihatnya. Ya Tuhan, ini padahal cuma sedikit yang kita bagi gitu, maksudnya nggak bisa, bahkan kita keluarkan 1000 paket bansos itu rasanya masih ada yang belum dapat gitu, ada yang masih belum dapat, yang belum terdaftar gini. Itu nggak enak banget rasanya, dan ngelihat yang mereka dapat terus mukanya senang, aduh itu bener-bener mengharu biru loh gitu lah. Bukan soal apanya ya, tapi kayaknya ini batin tuh puas gitu ngelihatnya, kayak ada rasa yang beda ya. Rasa apa ya, nggak bisa diungkapin. Iya, nggak bisa pakai kata-kata lah, tapi namanya sedih ngelihat musisi kayak begini gitu kan kehidupannya, tapi juga seneng kita bisa. Sempet tuh dapat broadcast yang kalau mau ambil bansos. Aku sempat broadcast juga, sempat bantu broadcast. Iya, itu memang waktu itu kita bagi 5 titik ya, Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Jadi 5 titik semuanya ada. Gitu. Jadi kita juga nggak menyusahkan yang tinggalnya jauh untuk ngambil gitu kan. Ngambil bansos saja ongkosnya mesti sampai 100.000 kan, itu salah juga gitu salah kan. Kayak gitu ya, moga-moga aja kepedulian kayak gini, rasa sosial yang tinggi kayak gini tertular sama semuanya lah, sama yang aku nggak pernah mau bilang senior junior karena semua sama. Yang ada cuma jam terbang aja lebih lamaan gitu kan gitu ya, nggak ada junior juga kalau ya lebih pintar lebih cepat sama aja gitu. Belum tentu yang senior juga belum tentu dia mau belajar terus, sama aja gitu loh. Jadi sama-sama kita di sini masih belajar semuanya. Cuman aku pengen yang rasa sosial ini tertular terus sama adik-adik di bawah gitu loh. Dilanjutin lah ya. Dilanjutin gitu. Ya, harus dilanjutin. Jangan sampai kita terus gitu kan. Karena sebetulnya kita memang sudah punya rasa sosial tuh memang sudah ada ya di diri kita sendiri. Jadi kayak di LFCM, karena LFCM belum terdaftar secara legal ya hukumnya. Jadi kita masih bisa mulai sekarang nih kayak kita ngambil satu yang anak baru gitu loh. Jadi biar dia dilibatkan dulu sama kita gitu. Jadi biar dia tahu dulu. Nanti kan dia juga bisa bilang ke angkatan-angkatannya dia, ayo kita gabung di sini, kita sama-sama. Itu bisa gitu kayak gitu. Jadi regenerasinya ada. Kayak gitu. Biar mereka tahu lah gimana kalau kita susah, yang bantu kita tuh bukan siapa-siapa dulu, teman-teman dulu ya. Iya benar-benar teh, benar. Iya sih. Memang aduh, pandemi ini bikin kita jatuh bangun ya. Iya, sebetulnya kalau LFCM sih berdiri sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya, kita ini sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih sebelum pandemi. Gitu, sebelum pandemi kita sudah terbentuk. Gitu. Jadi dari situ banyak, kita udah berapa kali case kita yang nanganin teman-teman yang sakit. Ada yang beberapa orang juga yang sampai meninggalnya kita belum charity-nya belum udah keburu meninggal gitu, udah itu juga ada gitu ya, kayak gitu. Banyak lah, dan kita nggak cuma ngurusin yang di Jakarta, teman-teman trip juga kita urusin. Gitu. Pokoknya asal ada yang ini lapor. Ya buat teman-teman musisi lapor aja ke LFCM, boleh DM atau boleh nanti tanya nomor WA-nya admin di DM-nya, nanti pasti kita akan layanin gitu. Kalau selama kita bisa bantu, kita akan bantu. Pemerintah tolong dong bantu kita. Ya, jangan kita harus mandiri terus ya, karena kita bukan bank. Gitu, kasihan lah. Gitu. Moga-moga adalah beberapa dari yang di atas gitu melihat podcast ini betapa menyedihkannya hidup musisi pada saat pandemi. Memang
enggak 90%, kalau aku bilang 90% hidupnya tidak aman. Yang 10% mungkin yang dia sudah punya tabungannya ratusan juta ya itu, atau punya Itu- mobil yang itu bisa beda dijual lagi. atau ya itu mereka masih bisa bertahan hidup dengan taraf yang masih oke lah gitu ya. Nggak sampai makan sama garam gitu kan. Nah, itu 90% itu nyungsep semua. Sekarang makan, besok makan nggak ya? Iya. Ya nggak teh? Betul. Ya kan? Iya. Besoknya lagi kita makan apa ya? Gimana ya Gitu. besok gitu kan. Iya kan? Ya, semoga itu jangan terjadi lagi lah. Iya dah, aduh. Ya, semoga pemerintah juga dilirik lah Iya, ini musisi lebih reguler aware lah ya sama lebih kita aware ya. sama kita. Yang teman-teman juga yang di organisasi, ayolah. Ini tugas kalian. Ya, maksudnya kita saling rangkul Iya, aja lah saling-saling gitu, semuanya. kan? Yang sosial ya sosial, yang ngurusin yang sakit, yang ngurusin ke pemerintah sudah ada bagiannya sendiri, jadi jangan campur aduk gitu. Tapi ayo kita berjuang sama-sama. Nah, itu dia. Jadi dunia malam ini nggak selalu jelek ya, gitu, bukan karena melulu soal hedonitas Iya, ya, mabok. bukan soal party, bukan Iya, soal bener. namanya saingan baju branded. wah gitulah segala macam ya, dengan kehidupan yang wow gitu, enggak. Tapi di balik itu kita juga banyak mengerjakan soal-soal yang Ya, hal positif lah. positif seperti Ya, ini gitu. Jadi betul. ini harus tahu lah ya, harus terutama tahu. masyarakat awam ya, Ya, gitu. betul. Kalau teman-teman musisi mungkin sudah pada tahu semua gitu, tapi kalau masyarakat awam kan tidak tahu semuanya tidak bagaimana. Yang taunya gitu, oh gitu ya. Oh, iya, kerja malam cuma tuh tahu- gini. iya, cuma taunya Taunya keluar malam, iya. dandanan heboh gitu kan. Itu kok kemana tuh malam-malam perempuan, nah itu Iya. pasti itu ada lah gitu loh. Tapi ya mungkin di sini kita saatnya dibuka Ya, bahwa kita betul. juga saling peduli satu sama lain, teman-teman gitu kan, komunitas-komunitas semuanya saling peduli, nggak ada yang namanya kita masing-masing di sini Lu gitu gue loh. gitu ya. Iya gitu loh, jadi biar pada tahu Mm-mm. bahwa kita banyak berbuat hal-hal positif, Positif. daripada negatifnya. Karena yang malam-malam juga kita cari duit kok Iya, ya, benar, gitu benar. loh. Nah, kalau yang boleh nggak saya ngomong nih? Kalau yang Boleh plus ya itu karena itu ya itu Mungkin sudah habitnya, ya, mungkin sudah memang terlalu menikmati. memang, ya menikmati dan memilih jalan seperti itu. iya memilih bener jalan, nggak? tapi nggak Iya. semua seperti itu. Nggak semua seperti itu. Banyak yang memang kita cuma cari uang di Iya. sini. Gitu loh. Misalnya buat kalau yang udah married mungkin buat anak, Iya, ya kan? iya buat ya sekarang kan keperluan banyak ya. Iya. Ya kalau yang ting-tingnya itu ya itu kembali kepada personalnya masing-masing ya. Ting-ting, yang tong-tong. ting-ting gitu ya. Iya, benar-benar. Iya. Kalau yang masa gua bilang plus sih di sini. Ya plus lah ya memang begitu. Ya itu mau kembali kepada personalnya Personal masing-masing. masing, Kalau iya. dia bisa menjaga profesinya, dia bisa menjaga dirinya, dia nggak akan kayak begitu. Kalau dia menghormati pekerjaannya, tidak akan Tergantung berbuat pilihan yang sih ya. negatif ya. Tergantung pilihan. Iya, Kalau semua misalkan pilihan. pilihannya yang seperti itu ya udah sih kita juga ya udah deh gitu. Itu Cuman memang kadang memang pilihan. ada yang menikmati hal itu. Ih, banyak ya? Gitu. Nggak banyak sih. Ada lah ya. Ya sebagian lah ya, sebagian. Gua nggak bisa bilang banyak karena banyak juga yang baik sih. Gitu. Iya. Maksudnya yang kerja. Ya pokoknya nggak semua jelek, Iya. nggak semua jelek. Iya, jelek kayak gitu. Nggak jangan dianggap kalau semua yang bekerja malam itu adalah negatif gitu Yes. aja. Ya contohnya Terina ini jadi Saya sudah sudah 30 punya tahun loh. Iya. Saya 30 tahun dari tidak punya anak, dari sebelum merit punya anak, sampai setiap saya hamil saya masih nyanyi, dan yang terakhir nanti malam saya melahirkan, siangnya saya masih nyanyi. Ya ampun. Bener itu serius? Iya, dan aku masih nyanyi di klub. Ih, kuat. Seperti gak apa-apa ya kalau kita bilang maksudnya yang terkenal itu stadium kayak gitu. Saya Oh, masih iya, iya, itu iya. dengan perut besar saya masih nyanyi di sana. Gitu. Itu Gak kebayang itu gimana sih dedenya dung dung dung. ya mungkin sekarang kalau denger karena sudah biasa dari perut kan. Nah, kayak gitu. Nah, perjuangan itu perjuangan ya, yang mungkin orang awam juga kurang Orang tahu nggak perjuangan tahu. kita seperti apa sebenarnya gitu Iya. ya. Karena orang bilang,
hamil masih nyanyi. Emang situ mau ngasih saya duit buat diam-diam di rumah? Kan enggak. Emang suaminya kan sama-sama nyari duit ya enggak? Bukannya kita juga dilepas begitu aja ya? Enggak gitu kan. Dia emang masih kuat nyanyi, masih. Ya kalau masih ya go ahead. Kalau nggak kuat ya sudah tinggal di rumah gitu kan. Tapi ya selama kita masih kuat mah hayu aja gitu kan. Selama outlet belum ngelarang kita bawa perut gede, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya itulah perjuangan ya. Karena banyak orang awam yang ya menganggapnya begitu kan, tanpa tahu perjuangan kita tuh seperti apa gitu. Dari aku mulai pernah loh satu kali itu pas banjir besar yang 5 tahun oh iya lalu iya ya. iya. Itu aku mau berangkat nyanyi sampai aku terjebak banjir di depan Trisakti Grogol. Bola? Dan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu air udah sedada. Aduh, gini ya loh. ampun. Iya. Akhirnya aku bawa motor dan motorku sudah mati di situ karena udah terendam. Jadi, kebayangkan ya banjir, terus kita kedinginan, ke pinggir nyari yang atas, dorong-dorong motor. Udah gitu dengan gaji kita yang nggak seberapa, motor gua turun mesin kan ya gitu. Jadi ya itu tuh perjuangan lah itu. Iya, yang banyak orang nggak tahu tuh seperti itu ya. Kalau kita sesama musisi sih udah paham ya. Cuman kalau yang awam kan belum tentu tahu perjuangan kita tuh seperti apa. Orang mah bilangnya enak ya penyanyi cuap-cuap doang. Gigi lu cuap-cuap gitu dia nggak tahu. Belum tahu dia pulang abis nyanyi kudu nemenin tamu dulu. Nah itu juga yang sebetulnya nggak bener ya. Nggak, penyanyi itu bukan untuk menemani tamu, tapi kadang-kadang outlet juga kok penyanyinya nggak mau flooring. Jadi istilah flooring ini adalah menemani tamu ke bawah dari atas stage, kita harus turun menemani tamu, itu namanya flooring. Ya, gitu. Flooring. Nanya mau lagu apa, mau nyanyi nggak, kayak gitu. Nah itu sebenarnya tidak wajib. Ya. Tidak wajib, gitu loh. Lo punya marketing kok. Ya marketing lo aja, lo punya waiter, punya waitress, kan mereka juga bisa. Gitu. Jadi tidak diharuskan. Dan si penyanyi pun boleh menolak hal itu karena itu tidak ada di undang-undangnya kasarnya ya. Yang nggak ada di undang-undangnya lah untuk itu kan bisa-bisaannya leader band sama outlet biasanya. Iya, gitu. tapi kalau yang kayak aku pribadi ya, kalau saat yang masih sering masih minum, wajar lah ya, wajar gitu. Kadang-kadang kita memang pengen minum gitu kan, tanpa harus ya basa-basinya seadanya aja lah gitu ya, gitu. Terus ya sebenarnya sih tergantung pribadinya sendiri ya Teh ya. Iya. Kalau mau minum ya silahkan. Kalau gitu mau ya. minum lebih baik uang kas dikumpulkan pada Dulu, 1 bulan sekali, boleh bawa botol sendiri. Nah itu lebih eksklusif dong bandnya. Oh iya dong. Oh iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi menurut aku ya itu mah kembali kepada personal masing-masing. Kalau misalnya mau ya silahkan, tapi kalau nggak mau kalian berhak untuk menolak. Gitu. Ya kayak saya sih sekarang kalau misalkan flooring itu udah bukan nggak mau ya, udah bukan wajib lah. Iya, maksudnya ya udahlah gitu. Iya gitu loh, nggak perlu nyanyi yang nyanyi aja. Apaan gitu. sih gitu. Kamu juga kadang nggak suka juga dideket-deketin. Ada yang begitu juga kan. Maksudnya udah tugasnya ya udah di atas aja lah. Apalagi aku udah stop kan, udah stop alkohol tuh udah stop. Paling bener bir hitam doang, itu pun kalau lagi perempuan lagi itulah ya lagi dapat itu baru nyari. Kalau enggak mau di kafe manapun nyanyi aku enggak gitu ya. Iya enggak gitu kan? Nemunis kami gitu. Ditawarin juga, kamu minum enggak, udah pensiun gitu. Iya. Pensiun Dan minum juga pensiun. ada outlet yang mengharuskan si band itu untuk minum alkohol. Nah itu nggak benar. Emang kalau anak-anak band sakit mau ngerawat, mau menanggung semuanya kan enggak. Mereka cuma memikirkan untuk revenue-nya aja kan. Nah, itu yang kayak gitu-gitulah harusnya memang sudah kita sebagai musisi sudah punya harga diri gitu untuk bisa ya say no untuk hal-hal yang nggak harus gitu. Gitu. Iya sih. Kalau kita sakit emang mau nanggung. Iya. Begitu aja. Udah kalau kebanyakan alkohol udah kena lever, kena apa? Iya.
Gitu kan. Aku juga kadang-kadang kalau ini Ntar ujung-ujungnya LSCM lagi yang Ya. ngurusin. iya Sakitnya benar. kenapa minum ya syukurin aja itu kan ujung-ujungnya jadi LSCM lagi gitu kan. Iya, kadang-kadang kalau aku sih suka ngisengin gitu. Ah, telat nih kenalnya, coba dulu, gitu kan. Tapi Terus gini begitu satu juga. lagi, kalau kalian pernah berapa kejadian teman-teman yang kecelakaan di jalan karena habis minum sama tamu. Nah iya, itu iya. itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan deh kalau bisa nggak usah Dikontrol terlalu aja lah. ikutin kontrol lah ya Iya, gitu loh. yang Kontrol penting kontrol aja, itu aja. jangan nyari penyakit sendiri gitu. Kalau kita udah nggak kuat, udah stop, gitu ya. Jangan sampai kita nyenengin tamu apa, alah udahlah. Iya sih, mesti tahu diri lah ya. Iya, Kitanya pokoknya ya. semua kan aku bilang juga kembali pada personalnya masing-masing. Kita mau baik atau mau tidak, selama bekerja itu ya itu pilihan Iya, ya. pilihan sih bener-bener teh bener. Jadi yang tidak harus ya lu nggak usah ikutin gitu harusnya gitu. Tapi kalau mau ikutin ya monggo. Silahkan gitu ya. Kalau Silahkan. memang suka minum ya udah silahkan Iya. gitu. Kita mau ngelarang pun kalau masih suka ya udah Iya. gitu kan, nggak bisa larang kita ya. Iya, cuman jangan diharuskan itu aja. Kalau diharuskan kan ngeri lah ya. Jangan dia nggak bisa minum tuh Iya, kalau minum. tabrakan di jalan itu Aduh. siapa yang mau nanggung kan? Iya. Jadi Yayasan lah. lagi. Yayasan lagi. LSCM lagi yang ngurusin. Nggak ada habis-habisnya. Ya. Oke teh. Terima kasih banyak Iya, sama-sama. sudah hadir di Biduanita. Au. Kapan-kapan kalau diundang lagi mau lagi ya? Siap, Asik. siap. Kita bahasan banyak ya. Banyak banget. Ini masih panjang. Masih panjang. Nanti dengan siapa tahu nanti abis teteh ada yang mau ikutan lagi boleh ya teh. Iya. Sebagai narasumber lagi ya. Iya. Dengan pengalaman yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Dan jangan lupa ya follow Instagramnya Terina Rina Aprils dan juga yayasannya apa aja teh? Yayasan Mulia dan Love for Caring Musician. Yang mau ikutan donasi, yang mau ikutan langsung terjun langsung, dipersilahkan tuh, udah boleh tuh dengan senang hati ya teh ya. Senang hati, kita welcome. Iya. Sangat terbuka. Iya. Seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Dan buat pemerintah tolong perhatikan kita ya. Iya dong, iya dong. Semoga dengan adanya podcast ini, ya Amin amin. boleh dilihat sedikit lah. Nggak usah dilihat banyak, aku nggak mau berharap banyak ya. Iya. Tapi sedikit aja gitu lah. Sedikit aja udah kita Udah bersyukur seneng ya. banget. Oke teh, terima kasih banyak. Sama-sama, Meni. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Tetap jaga prokes ya. Iya, Masih siap. tetap harus ya. Masih harus. Oke guys, terima kasih. Thank you.